Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali kita bertemu dalam mata kuliah Project Management yang akan kita bahas kali ini adalah proses model waterfall. Bersama saya Rian Leandros. Oke, nah untuk waterfall kita akan ambil berdasarkan teori dari Pressman ya, tahun 2015. Apa aja urutannya? Urutannya yaitu yang pertama adalah communication, kemudian planning ya, lalu adalah modeling, kemudian construction, yang terakhir adalah deployment. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya, mulai dari tahapan communication. Communication itu apa sih? Dia adalah project initiation. Jadi sebelum project itu dimulai, itu akan ada inisiasinya seperti apa ya. Jadi di mana itu nanti si stakeholder khususnya yang level atas lah ya, manajemen atas, mereka akan melihat kalau memang ada masalah ya, ada suatu masalah, terus dicari solusinya seperti apa dan lalu dibuatkan proyeknya. Nah, proyeknya ini kalau misal mau diambil dengan proses model waterfall, jadi berarti harus dilakukan step by step ya. Nah, sebelum kita akan ke fase selanjutnya, saya akan jelaskan dahulu fase proses model waterfall itu sebenarnya apa. Nah, dia itu kalau kita kenal dia seperti siklus hidup klasik ya teman-teman ya. Kalau misalnya pernah dengar SDLC itu, System Development Life Cycle. Nah itu mirip-mirip lah ya dengan si waterfall ini. Dia itu jadi harus berurutan ya, satu fase ke fase berikutnya dia harus berurutan teman-teman ya. Nggak bisa bolak-balik abis udah dari satu balik ke atas gitu kan, balik ke fase selanjutnya, itu nggak boleh. Namanya aja waterfall ya. Waterfall itu kan air terjun dari atas ke bawah gitu kan. Nggak ada sih saya pernah ngeliat itu air terjun dari bawah ke atas gitu ya, nggak ada ya, kecuali teman-teman videoin terus dibalik gitu. Oh ini bisa nih Bu dari bawah ke atas gitu, tapi nggak seperti kayak itu ya. Oke. Nah pertama dia harus berurutan teman-teman ya. Tadi sebelumnya fase-fasenya udah saya sebutin, fase-fase yang ada di dalam waterfall. Nah sebelum kita lanjut ke fase-fase berikutnya, itu saya mau kasih tahu kalau waterfall ini dia biasanya nih ya, biasanya ini kebanyakan dipakai untuk sistem yang terintegrasi ya. Seperti apa? Contohnya ERP. Pernah dengar teman-teman ya? Enterprise Resources Planning. Nah, terus kayak gimana Bu ya? Kayaknya gak kebayang tuh gambarannya. Oke lah, saya sebut merek lah ya. Oke, merek SAP. Wow, SAP ternyata dia itu ERP gitu. Iya, dia adalah sistem terintegrasi. Terus apa lagi? Ada lagi yang namanya Oracle ya. Selain Oracle juga ada kalau pernah dengar Microsoft Dynamics gitu ya, atau mungkin HRIS, Human Resources Information System. Nah itu semuanya sebenarnya itu hitungannya ERP teman-teman. Dan kebanyakan yang pakai ERP itu dia pakainya waterfall ya. Terus kenapa nggak pakai Scrum ya? Scrum beda ya teman-teman, dia iterasi ya, iteratif, dan dia sistemnya cepet ya. Sedangkan ini dia lebih ke integrasi gitu loh. Jadi memang agak-agak dibilang old fashion tapi enggak juga, tapi memang seperti itu ya teman-teman. Oke, nah udah ke apa ya, ada gambaran jelas ya mengenai waterfall ya. Nah sekarang kita lanjut ke tahap yang fase-fase yang tadi saya sebutkan. Yang pertama tadi saya udah bilang communication. Dia di situ ada project inisiasi. Tadi udah dijelaskan project inisiasi itu seperti apa. Oke. Nah, dalam project inisiasi itu menurut si Pressman itu nanti akan ada requirement gathering. Apalagi itu requirement gathering. Nah, jadi ngumpulin persyaratan ya, requirement yang dibutuhkan sama si end user. End user itu adalah pengguna akhir teman-teman. Jadi orang yang akan memakai sistem tersebut. Nah jadi dia tuh harus tahu nih, misal biasanya melakukan si requirement gathering itu adalah si business analyst atau si sistem analis ya, dikepalai oleh project manager itu udah pasti. Nah si sistem analis ini dia akan mungkin kayak ada diskusi atau meeting gitu ya, ngumpulin orang-orang ini nih, si key user nih. Si key usernya bisa ngambil dari si end user atau mungkin dari si yang punya proses lah ya. Bisa ngomong juga tuh sama si business process owner, ya dong, karena kan dia yang punya keputusan atas prosesnya gitu ya. Nanti kalau memang dia mau ada perubahan, dia tuh yang mutusin, si business process owner. Ini bisa nggak gitu loh dirubah prosesnya. Kalau misal dirubah, efeknya apa? Kenapa sih harus dirubah? Ya karena kita mau ada sistem improvement, ya kan? Sistem improvement itu bisa jadi
sistem yang ada sekarang dinaikin versinya, atau bisa sama sekali itu bener-bener dari sistem lama ke yang baru bener-bener ganti ya, bener-bener ganti. Mungkin dari merek A ke merek B, itu bisa jadi seperti itu. Nah itu kan biasanya memang suka ada perubahan di prosesnya. Namanya juga kan kita mau improvement, dan biasanya itu akan melibatkan si business process owner ya. Jadi si sistem analis dia akan yang tadi mengoleksi ya, mengkumpulkan semua business requirement yang dimau si end user supaya nanti sistemnya lebih efektif dan lebih efisien. Itu tujuannya ke sana pastinya. Oke? Udah masuk fase komunikasi. Terus biasanya nih harus diinin dulu sih, harus dibawa ke Stirco nih. Kalau udah selesai fase 1, si Stirco akan melihat, mereview. Nanti si PM laporan tuh, kayak gini nih. Ini lampu hijaunya sekian banyak gitu kan. Oh, terus ditanya-tanya tuh sama Stirco. Ini gimana, itu gimana, feedbacknya segala macam dijelasin sama si project manager. Terus kalau misal si Stirco bilang oke, kamu oke nih untuk yang fase ini, berarti artinya go gitu ya. Lawannya go adalah no go. Kalau no go ya banyak hal gitu ya. Tapi kita ngebicarain yang go aja dulu ya. Namanya juga go, kita kan maunya lancar ya si ini nih, si proses ini nih, si project ini. Oke. Kalau udah go berarti kan ke fase berikutnya. Ya ingat teman-teman nggak bisa balik ya. Jadi kalau udah selesai, udah fix. Nah biasanya business requirement ini memang memakan waktu yang panjang ya. Karena memang harus benar-benar di-fixin nih sama si end user. Kalau udah selesai, masuk ke planning. Nah planning kita tuh nge-planning tuh semuanya. Baik dari secara scope, secara biaya, dan timeline. Nah ini penting banget ya. 3 hal ini yang bisa dibilang three constraint di dalam project management. Ya, nah ini diplanningin dengan sangat-sangat matang harusnya ya. Jadi mulai dari starting, dari kick off ya sampai nanti dia go live itu udah harus tahu tuh step-stepnya apa aja, work breakdown-nya apa aja, itu harus udah ada timeline-nya ya, diperintilin gitu loh. Mungkin pertama dibuat high level activity, tapi abis itu nanti dipecah-pecah ya, jadi work breakdown atau bisa disebut detail lah ya, detail plan activity itu bisa. Nah setelah udah selesai, masuk ke fase berikutnya, yaitu adalah modeling. Nah ini dia akan mendesain ya. Udah nih rencana udah jadi semua, terus didesain. Ini current system kayak gini nih. Terus nanti mau future system kayak gimana? Didesain tuh bareng-bareng ya semuanya. Kalau dalam waterfall ini kan memang timnya banyak ya teman-teman ya. Jadi memang kebanyakan kita tuh memang duduk bareng sih sama mereka ya. Oke. Setelah udah selesai, itu masuk lagi ke fase berikutnya. Namanya construction. Ngapain tuh di construction? Construction bukan yang kayak civil gitu, construction bikin ngebeton gitu ya, bukan. Ini kan kita di sistem informasi. Nah itu kita masuk ke dalam tahapan coding. Habis coding testing. Coding tuh kerjanya si developer tuh, dia coding, entah pakai bahasa program apa, dia coding, setelah selesai testing, nguji. Ujinya itu juga ada tahapannya. Si developer menguji sendiri namanya unit testing. Setelah itu nanti mungkin ada sistem yang lain di luar itu, surrounding itu diintegrasikan namanya integrasi testing atau modul by modul ya. Modul 1, modul 2 diintegrasikan namanya integration testing. Kemudian ada yang namanya UAT, user acceptance test. Nanti itu biasanya si user yang akan ngetes. Ini layak apa enggak, oke apa enggak. Oke. Kalau sudah selesai, masuk ke tahap terakhir nih. Udah dong, udah oke lah pokoknya, bugnya udah zero bug, udah segala macam, udah lolos QA-nya gitu ya. Masuk ke development. Development itu kita mendeploy, menyebarkan si sistem ini ke end user, dipakai ya, untuk dipakai. Kemudian nanti dilihat tuh ada maintenance-nya, kita support dulu, lihat gimana ininya, lancar apa enggak, bagus apa enggak. Kalau udah selesai, baru ke evaluasi. Nah nanti project manager akan ada reporting ke level manajemen, atau kalau dalam struktur organisasinya si PM ini akan reportnya ke Stirco, steering committee gitu ya. Nah itu tahapannya. Terus udah selesai kan? Pertanyaannya, kalau misalnya ada perubahan gimana ya Bu ya? Bikin CR gitu. Bisa nggak kita tadi, aduh secara desain nih salah nih, balik lagi dong ke planning gitu. Nggak bisa begitu ya, kan dibilang waterfall nggak bisa balik. Terus yang solusinya apa? CR. Nah CR-nya itu bisa dikerjakan setelah project selesai atau nanti paralel. Ya, paralel dengan catatan memang ada budgetnya dan memang ada sumber dayanya gitu loh. Kalau nggak ada, nanti bisa overlapping, bisa bisa efek ke timeline ya teman-teman ya. Nanti bisa molor gitu loh. Itu
nggak bagus ya. Jadi makanya si waterfall ini sangat strict kepada timeline gitu. Oke, sip. Itu aja mengenai waterfall. Semoga teman-teman tercerahkan ya. Nanti kita mungkin akan ketemu lagi di video-video selanjutnya seperti Scrum atau proses model yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.